Ikhwani ibadallah, cara malaikat maut mencabut nyawa. Disebutkan dalam kitab As-Sulu dari Muqatil bin Sulaiman, sesungguhnya malaikat maut itu memiliki ranjang di langit ketujuh. Menurut pendapat lain, langit keempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya dan memiliki 70.000 tiang. Dia memiliki 4.000 sayap dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata dan lisan. Setiap makhluk tanpa terkecuali, baik dari golongan manusia, binatang, atau setiap yang bernyawa itu berada di depannya. Dia memiliki banyak wajah, mata, tangan, dan telinga di tubuhnya yang jumlahnya menurut banyaknya makhluk yang bernyawa. Dia mencabut nyawa dengan tangan itu dan melihat dengan mata itu setiap makhluk yang di hadapannya. Oleh sebab itu, dia bisa mencabut nyawa makhluk di berbagai tempat ketika seorang makhluk telah meninggal dunia. Maka gambar wajah makhluk tersebut hilang dari pandangan malaikat maut. Menurut suatu riwayat, malaikat maut itu memiliki 4 wajah. Satu wajah di depan, satu wajah di atas kepala, satu wajah di punggung, dan satu lagi di bawah telapak kakinya. Apabila dia mencabut ruh para nabi dan rasul, maka dari wajah yang di atas kepalanya. Mencabut nyawa orang-orang mukmin dari wajah yang bagian depan. Mencabut nyawa orang-orang kafir dari wajah yang di punggung. Dan ketika mencabut nyawa para jin dari wajah yang ada di bawah telapak kakinya. Salah satu kaki malaikat maut ini salah satunya berada di jembatan neraka jahanam dan satu lagi kakinya berada di salah satu ranjang di surga. Menurut suatu riwayat, jasad malaikat maut ini sangat besar. Andai kata seluruh air laut dan sungai dituangkan di atas kepalanya, maka tak akan ada setetes pun air yang jatuh ke bumi. Dalam suatu riwayat lagi disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia seluruhnya di hadapan malaikat maut hanyalah seperti meja makan yang diletakkan di hadapan seseorang. Tentu saja dia bisa makan apa saja yang ada di situ dengan sesuka hatinya. Begitu pula halnya malaikat maut dalam menghadap semua makhluk ini. Dia membolak-balik dunia sebagaimana manusia membolak-balik uang logam di telapak tangannya. Konon, malaikat maut ini tidak turun kecuali hanya mencabut ruh para nabi dan rasul. Malaikat maut ini mempunyai wakil khalifah dalam mencabut nyawa binatang, serigala, dan ternak. Dikatakan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila hendak membinasakan makhluknya, maka dia melenyapkan semua mata yang ada di diri malaikat maut dan tinggallah 8 makhluk, yaitu Israfil, Mikail, Jibril, Israel, dan 4 malaikat pemikul arsy. Cara malaikat maut mengetahui ajal. Adapun untuk mengetahui akhir ajal makhluk, para malaikat maut ini selalu mendapatkan naskah kematian atau kesakitan seorang hamba secara tiba-tiba. Ketika itu malaikat maut berkata, "Wahai, aku harus mencabut nyawanya, dan dalam keadaan seperti apa aku harus mencabutnya?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai malaikat maut, masalah ini adalah masalah gaibku. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali aku. Tetapi aku akan memberitahukan kepadamu waktu datangnya, dan aku akan memberikan tanda-tandanya kepadamu yang dapat kau jadikan pegangan. Yaitu malaikat yang bertugas mengurus nafas-nafas akan datang kepadamu, bahwa nafas fulan bin fulan akan berakhir. Malaikat yang bertugas mengurus rezeki dan amal akan datang kepadamu, bahwa rezeki fulan bin fulan sudah habis jatahnya. Apabila orang atau fulan yang diberitahukan akan berakhir ajalnya itu termasuk orang yang baik, maka namanya yang tercatat dalam lembaran malaikat maut itu tampak jelas cahaya putih memancar. Apabila orang tersebut termasuk orang yang jelek, maka namanya tampak hitam kelam. Malaikat itu tidak mengetahui secara pasti kecuali ada sebuah daun pohon di bawah arsy jatuh padanya.
Dalam daun tersebut terdapat tulisan nama orang yang telah tiba ajalnya. Saat itulah malaikat maut mencabut nyawa orang tersebut. Ka'ab bin Akhbar meriwayatkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan sebuah pohon di bawah arsy yang jumlah daunnya sebanyak makhluk hidup. Apabila ajal seseorang makhluk berakhir kurang 40 hari, maka daun atas nama hamba tersebut jatuh di tempat malaikat maut. Dengan itu dia mengetahui bahwa dia diperintah mencabut nyawa hamba tersebut. Sesudah itu, para malaikat di langit menganggapnya sebagai hamba yang telah mati. Hamba tersebut akan hidup di bumi tidak akan lebih kurang dari 40 hari. Ada suatu riwayat menyebutkan bahwa malaikat Mikail turun kepada malaikat maut dengan membawa lembaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalam lembaran itu tertulis nama hamba yang akan dicabut nyawanya, tempat pencabutan nyawa dan sebab pencabutan nyawanya. Cara malaikat maut mengetahui baik buruk orang yang hendak dicabut nyawanya. Imam Abul Lais meriwayatkan malaikat maut itu mengetahui orang yang dicabut nyawanya itu termasuk orang yang celaka atau orang yang baik karena ada dua tetesan yang jatuh dari bawah arsy pada nama pemiliknya. Salah satu tetesan itu berwarna hijau dan satu tetesan lagi berwarna putih. Apabila tetesan yang berwarna hijau itu jatuh pada suatu nama orang, maka malaikat maut tahu bahwa orang itu celaka. Dan apabila nama tersebut terkena tetesan yang berwarna putih, maka dia tahu bahwa orang yang hendak dicabut nyawanya itu adalah orang yang baik. Tempat kematian hamba. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seorang malaikat yang bertugas mengurus setiap bayi yang lahir, yang disebut malaikat Arham. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan malaikat Arham memasukkan ke dalam nutfah di dalam rahim sang ibu sebuah tanah bumi tempat dia bakal meninggal. Setelah lahir dia akan berkeliling kemana saja dia mau, kemudian pada akhirnya dia kembali ke tempat pengambilan tanah bumi yang dimasukkan ke dalam nutfah tersebut. Lalu dia mati di tempat itu. Hal inilah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba 'alaihimul qatlu ila madhaji'ihim." Ketahuilah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Quran Surah Ali Imran ayat 154.